Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang solihah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 7 subtema 1 PB ke-6. Pelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Bahasa Indonesia yaitu nanti tentang dongeng ya. Pada minggu malam Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Anak-anak masih ingat fabel? Ya, fabel itu adalah dongeng. Dongeng itu apa? Adalah cerita yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan fabel yaitu cerita atau dongeng yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang seperti manusia. Bisa berbicara, bisa bercerita, yaitu fabel ya. Sang kancil dan cicak badung. Di suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih, sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun pada saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap, menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, 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 teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung. Tahu nak, badung itu nakal ya. Ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Itu nyanyian semut ya. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu.
Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, entar dia tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Ciptaan Undil tahun 2010. Nah, tokoh dalam cerita tadi yaitu kancil, semut, dan cicak. Wataknya, kancil bijaksana, cerdik, suka menolong. Semut suka bekerja sama, tidak bisa berbohong atau bersandiwara atau jujur. Cicak suka mencuri, tidak mau bekerja. Amanat. Amanat itu adalah sesuatu yang bisa kita contoh dalam cerita. Kita harus hidup rukun dan kompak, jangan suka mencuri. Kita harus mau menolong orang lain, mengingatkan teman yang berbuat salah. Ini berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang menggambarkan tidak kerukunan. Yang pertama tidak ya, yang kedua rukun. Yang ketiga rukun, yang keempat rebutan boneka tidak. Seni budaya dan prakarya. Membandingkan bunyi panjang dan pendek. Ini ada bunyi panjang jam beker, ada bunyi pendek ketokan palu. Bunyi yang panjang adalah bel jam beker, bunyi yang pendek adalah ketokan palu. Berilah tanda garis untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku. Ini cukup kita nyanyikan saja ya, masih ingat? Kok 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kita lanjutkan. Sekarang kita belajar matematika. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ini ada 12 apel. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Ini ada 12, pas separuhnya karena setengah adalah ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Ini kita kasih garis pemisah. Set. Ya, masing-masing bagian menyatakan sepertiga bagian. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah isinya 1 sepertiga ini 1, 2, 3, 4. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Bagi 4 ya, seperempat yang menunjukkan seperempat. Nah ini kumpulannya dibagi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Satu kelompok isinya berapa? Isinya 3. Nah tugas hari ini yaitu bagilah ciri di bawah ini dengan memberi garis pemisah. Kalau setengah berarti nanti sini ya. Kalau sepertiga berarti bagi 3 di sini sama di sini. Seperempat dibagi 4, 1, 2.